tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ustadz Kang Ujang Bustami. Ya, Ujang Bustami lah orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini. Agar segera mengejar, menangkap 30 dukun santet yang meresahkan masyarakat, agar bisa disaksikan oleh warga setempat, RT setempat, dan kepala desa setempat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan tersebut. Kalau menurut saya pribadi, Ujang Bustami ini adalah seorang pemain sinetron, seorang entertain, seorang dukun lah, dukun bersorban. Jika masih banyak yang berkeliaran, apalagi sampai 30 dukun santet yang katanya telah mengeroyok Kang Ujang Bustami. Malahan, apa sih sulitnya bagi Ustadz Ujang Bustami ini untuk mengakui kalau video dia itu adalah video settingan? Assalamualaikum Sobat Islam. Kini semua bertanya-tanya mendalam, siapakah 30 dukun santet yang mengalahkan Kang Ujang Bustami Cirebon? Dan kita semua tahu Ujang Bustami 2 kali duel secara goib dengan dukun tersebut. Pada pertemuan yang pertama, Kang Ujang harus tumbang tak berdaya melawan 30 dukun santet, dan yang kedua masih belum bisa membasmi dengan tuntas para dukun yang mengalahkannya kala itu. Sementara kini di dunia per-YouTuban ramai yang membahas tentang 30 dukun ini, dan rupanya cukup membuat resah jagat perdukunan kita. Lalu siapa sebenarnya 30 dukun tersebut hingga dianggap kuat untuk dikalahkan dan disadarkan dengan tuntas? Dan kini seruan agar segera kejar dan tangkap 30 dukun santet kini mulai berdatangan agar tidak membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Lalu seperti apa selanjutnya? Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ustadz Kang Ujang Bustami, agar segera mengejar, menangkap 30 dukun santet yang meresahkan masyarakat. Sangat berharap kepada Kang Ujang Bustami agar bisa disaksikan oleh warga setempat, RT setempat, dan kepala desa setempat. Kepada Ustadz Ujang Bustami Cirebon agar segera mengejar dan menangkap 30 dukun santet. Dan saya sangat berharap kepada Kang Ujang Bustami agar bisa disaksikan oleh warga setempat, RT setempat, dan kepala desa setempat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan tersebut menurut Abah Menel dalam videonya. Karena yang namanya dukun santet jelas meresahkan bagi masyarakat dan meresahkan bagi orang awam, karena orang yang memahami dan mengenal tentang perdukun santetan di YouTube ini, mereka akan gelisah jika masih banyak yang berkeliaran, apalagi sampai 30 dukun santet yang katanya telah mengeroyok Kang Ujang Bustami, lanjut Abah Menel. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Kang Ujang Bustami Cirebon agar segera mengejar dan menangkap 30 dukun santet agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan bisa disadarkan yang sebenar-benarnya. Dan ini ditujukan kepada Kang Ujang Bustami karena yang tahu keberadaan dan yang tahu tempatnya hanya Kang Ujang Bustami dan timnya, lanjut Abah Menel dalam videonya. Lalu Abah Menel menambahkan bahwa beliau sangat menghargai kepada Kang Ujang Bustami atas perjuangannya untuk berdakwah, menyadarkan kebatilan, dan membasmi para dukun santet. Maka hari ini juga saya memohon dengan segala hormat dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kang Ujang Bustami Cirebon agar segera kejar dan tangkap 30 dukun santet tersebut agar dunia tahu tentang kebenaran dan keberadaan gerombolan dukun santet tersebut. Dan untuk pembasmi dukun yang lain seperti Ustadz Nasihin dan Kesatria Langit yang sedang memburu dukun santet dan sedang berdakwah memerangi kebatilan, membasmi dukun santet, jika Anda berani, jika Anda jago, dan jika memang benar-benar ingin berdakwah, ingin memerangi kebatilan, datang dan bantu Kang Ujang Bustami untuk menaklukkan 30 dukun santet, serta diperlihatkan di publik agar dunia tahu tentang dakwah Anda yang sebenar-benarnya, lanjut Abah Menel dalam videonya.
Sementara Bang Ray dalam videonya mengungkapkan bahwa Kang Ujang Bustomi lah orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini, karena tanpa Ujang Bustomi pun tak akan bermunculan para YouTuber lain yang membasmi dukun santet. Jadi menurut saya Ujang Bustomi lah orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini, karena tanpa Ujang Bustomi pun tidak akan bermunculan dukun-dukun santet ataupun para YouTuber-YouTuber kecil yang membasmi dukun-dukun santet. Dan kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali, ramai sekali yang membuat video-video dukun santet, yang membuat video-video settingan. Jadi seolah-olah itu benar, dan saya yakin video-video itu adalah settingan, bukan video real. Lanjut Bang Ray dalam videonya. Kalau kita lihat di media sosial sekarang sudah ramai sekali, banyak sekali orang-orang yang membasmi dukun-dukun santet, membuat video-video settingan, jadi seolah-olah itu benar. Yang menjadi permasalahan, apa sih sulitnya bagi Ustadz Ujang Bustomi ini untuk mengakui kalau video dia itu adalah video settingan? Dan apakah sulitnya untuk Kang Ujang Bustomi untuk mengakui bahwa video-video Kang Ujang Bustomi itu adalah settingan? Lanjut Bang Ray. Lanjutnya bahwa perbedaan pendapat adalah wajar dan tidak ada yang melarang, karena media sosial bukan milik kalian saja, tetapi media sosial milik kita semua dan sifatnya umum, dan semua orang bisa berkomentar dan memiliki hak di situ. Maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini, bahwa kini bermunculan dukun-dukun palsu dan menurutnya adalah dukun palsu, dan tidak mungkin itu dukun asli, karena kalau itu benar sudah habis diserbu massa. Lanjut Bang Ray. Dan dengan adanya fenomena dukun-dukun santet ini sama saja menggiring opini bahwa di negeri kita masih banyak sekali dukun-dukun santet, dan akan menimbulkan ketakutan-ketakutan bagi masyarakat kita. Dan Ujang Bustomi adalah orang yang paling bertanggung jawab menurutnya pribadi, ungkap Bang Ray lanjutnya. Dan kalau dakwah Ujang Bustomi dalam membasmi dukun santet adalah benar, maka lanjutkan. Akan tetapi kalau itu salah, maka hentikan, karena sampaikanlah suatu kebenaran walaupun hanya satu ayat, bukan untuk menipu, berbohong, ataupun bermain sinetron menurutnya. Pesan untuk semua, mari ambil sisi baik dan tinggalkan sisi buruk dalam berita ini. Terlepas benar atau tidak, settingan atau tidak, kesaktian-kesaktian yang dimiliki Kang Ujang Bustomi dan juga yang lainnya. Karena benar atau tidaknya hanyalah dari mereka yang melakukan, yang tahu, dan akan menjadi tanggung jawab sendiri. Yang jelas apa yang disampaikan dengan siarnya juga bisa membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkuman ulasan kami terkait pembahasan fenomena berantas dukun santet di negeri kita ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.